Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ini seperti seorang wanita yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terus menangis, sehingga Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ada seorang wanita tasumu nahar, dia berpuasa di siang hari, wa taqumul lail, dia itu bangun tengah malam, tetapi apa kata Rasulullah, wa tu'dzi jiranaha, dia mengganggu tetangganya, membuat tetangga tidak nyaman. Maka Rasulullah mengatakan tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah, dalam neraka aja. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Termasuk juga layak man di sini, ikun ke katanya, diupat katanya, itu menak katanya, nya layak man juga, Pak. Maka bisa saja layak man itu tingkah laku dengan mulutnya, atau dia tidak berbicara apa-apa, hanya Pak je tapu Pak. Icok barang-barang iti Pak tanya Pak. Icok bro iti Pak tanya Pak. Nya. Katanya kan perasaan mak kata ke hati tanya kan. Nya tak sabar mentau Pak, tak sabar mentau. Nya. Menyota lawan hanaji beda katanya ngurungnya. Ini seperti begini. Nanti kita bisa lihat di dalam syarah hadis. Ketika ada orang bodoh itu nak katanya, nya taib mentau. Kenapa taib? Menyota jawab tidak jauh beda kita dengan orang bodoh itu. Hana jauh beda. Kita layani orang itu. Hana jauh beda katanya. Gaknya hana gejak tikula, mengesdi teman Pak. Tajak kedih ulang baru yang nauru mekak buah-buahan. Yang kadang-kadang mengesdi teman atau mesikula atan Pak. Tajak katanya. Sikula kana SMA kata ja, S1P kata ja. Tajak kena nyo padum buah-buahannya. Padum 1 kilo. Oh 1 kilo duno tamat nyo padumnya. 1 kilo nyo padumnya. Pi jauh liurnya, le tak temannya engkau. Menyo hanapeng ya weh juga deh. Ya Pak. Baik tanya tanya. Nya menyo urang lagi baik layani Pak. Menyo dah pegah apa gerubak dron lomblau. Nya na jauh beda yang dengan urangnya Pak. Gaknya tikulatan teputan Pak. Maka jangan dilayani Pak. Ini sama seperti begini. Ini kata Imam Nawawi, yang kan kata alun Pak, kata Imam Nawawi. Seorang yang suka berdebat itu liqilatil ilmi, karena ilmunya sedikit. Orang yang ilmu hanya berdebat ni Pak, dia akan menjauhkan diri untuk berdebat. Ya. Kenapa? Dia tahu hakikat ilmu itu, dia tahu Pak. Hakikat ilmu dia tahu. Orangnya hana Pak, engkau orang bangai Pak. Artinya Pak ilmunya sedikit. Gara-gara ilmu sedikit, ini berdebat lah, kamu menang, ini berdebat lah Pak. Maka jangan layani orang seperti ini Pak. Karena kata Imam Nawawi liqilatil ilmi, ilmunya sedikit ya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dalam riwayat Muslim, ya kalau tadi muttafaqun alaih, ini riwayat Muslim. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Kapanpun tidak akan masuk dalam surga. Siapa itu? Man la ya'manu jaruhu biwasiqihi. Ya, maka tidak akan masuk ke dalam surga seseorang itu tingkah laku kita membuat tetangga tidak nyaman ya, jadi menyuruh tetangga hana nyaman hana peharap Pak, hana peharap. Makanya di dalam riwayat di Muslim ini dia itu akan masuk ke dalam neraka Pak. Ya, saya ulangi lagi, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu biwa'iqihi ya Pak. Jadi tadi saya salah baca biwathiqihi, wa'iqihi. Kalau wathiq itu apa namanya, lembaran manuskrip ya, wasaik ya, dokumen ya. Ini biwa'iqihi, wa'iq itu tingkah laku katanya. Waktu tak terbit tak temena alih, hai tak temena alih Pak. Alih pupu tak ke ni Pak. Ya. Ini orang ini enggak akan pernah masuk ke dalam surga Pak. Hantai temu dalam surga Pak. Ya. Kalau kita ingin protes Rasulullah Pak. Ya, jadi baik untuk protes lun, hai pu betul hadisnya. Hadis ini dari Muslim, ya, dari hadis Muslim, dan di atas tadi dari muttafaqun alaihi. Sekarang kita masuk hadis selanjutnya. Ya, ini yang benornya Pak. Apakah boleh kita menghina pemberian tetangga atau kita merasa malu? Nyota mewana pujut ya namanya. Ini ada hadisnya. Hadis ini wa anhu qala. Ini masih dari Abi Hurairah juga. Sampai Abi Hurairah bengeh wadian, bengeh tak Abi Hurairah ya. Marahnya apa? Yang hadis yang di bawah itu marahnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Abi Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ya nisa al muslimat,
wahai wanita-wanita muslim, ya, biasanya yang memasak kuah itu kan perempuan, ya, Pak. Urinang, ya. Yang memasak kuah itu perempuan. Yang buat sesuatu itu, buat kue dan lain sebagainya itu perempuan. Maka katanya yang agak baik bengeh dia, hai adanya kau urinang lagi. Ya, Pak. Tidak. Ada seorang ibu-ibu mendatangi saya begini, Ustaz, jino rumah tangga long kata balik, Pak. Kiban terbalik, Bu? Yang kerja lon, yang jaga anak linto, Pak. Jadi long kerja linto magun bu, Pak. Ipegelih rumah hirah piring. Lon minta kerja. Apakah wajib bagi saya menafkahi suami? Ya, adanya, Pak. Sedangkan yang menafkahi istri kan suami. Nyolon nafkahi suami pun wajib lo nafkahi suami. Sedangkan suami tidak kerja. Ini ada di dalam beberapa pembahasan fikih. Istri itu tidak wajib menafkahi suami, tidak wajib. Yang wajib menafkahi itu adalah suami menafkahi istrinya. Lon tanya mbak ibu itu, ibu mentenggalak kelintu, mentang Ustaz. Ibu rida enggak ibu setelah ibu bekerja memberikan kepada suami? Rida Ustaz. Lanjutkan terus. Kalau ibu tidak rida, ibu tidak senang kepada suami dan lain sebagainya karena tidak memberikan nafkah, ibu minta bisa fasakh. Lagi fasakh mentang, pergi ke pengadilan minta fasakh, ya. Tapi ibu masih senang, masih. Tapi ibu tidak ada kewajiban, ibu hanya wajib. Ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada suami. Yang wajib adalah suami beri nafkah kepada istrinya. Jadi pakai banjara, ya, Pak. Belum pernah habis now. Bu, suami kalau suami ibu tidak di rumah, ibu kan butuh pembantu juga untuk jaga anak. Padum jaga anak, engkau jaga anak padum, Bu. Oh, kira-kira anak 3 juta 3 bulan, ya. Bahkan lebih, ya, Pak. Dari bengar tu tepat lebih, ya, Pak. Ya, sebagai pengganti suami ibu sudah hemat 1 juta. Irah piring nyona pembantu padum, Bu. Sekian. Nah, sudah hemat lagi, ibu. Ibu rida? Kalau rida lanjutkan. Hana rida ibu lagi fasakh, ibu. Tapi ibu tidak wajib, hana wajib. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai perempuan-perempuan muslim, maknanya biasanya yang sering mengunjung urinang. Biasanya yang sering memasak itu renginang, yang sering memasak, ya, masak sesuatu. Maka Rasulullah mengatakan, ya nisa al-muslimat. Ini hadis ini ada 2 pemahaman, Pak. Pemahaman kita bisa melihat di dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak, untuk menjelaskan hadis ini, Pak. La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin syatin. Pemahaman yang pertama, seorang itu tidak boleh, kata Rasulullah SAW, seorang wanita muslim tidak boleh menghina. Ini pemahaman pertama, pemberian tetangganya kepada beliau walaupun firsani syatin, kikil kambing, ya, Pak, kikil kambing. Maka benar katanya kalau kita pegang, Pak. Orang Arab menyoleh hanayum, menyogaki kambingnya nibah, iku ibah, perut ibah, mandu ibah. Penggunaan kalimat ini kinayah namanya, Pak. Kinayah apa maksudnya? Walaupun benda itu sangat hina sekali, sesuatu hal yang dibuang oleh orang lain. Gecok kaki kambing, geti kaki, gekoh kikil, Pak, kikil, Pak. Kemudian dibawa ke rumah kita. Jangan kamu menghina pemberian tetanggamu walaupun cuma kikil kambing, ya, Pak. Firsin itu kikil. Maka sebahagian katanya apa ketika email tetangga, alah ni apa juga dia lo lebih daripadanya, ya, Pak. Yang berdosa dia, Pak. Dia sudah membuat tetangganya itu sakit hati, Pak. Jangan sampai kita nanti masuk ke dalam neraka, Pak. Artinya terima saja dia tetangga kita, Pak. Dia yang paling dekat rumah dengan kita, ya, Pak. Jadi makanya suatu saat bisa saja dia yang menjaga rumah kita ketika kita tidak ada. Dia yang membantu kita nanti, Pak. Walaupun nanti dia walaupun laginya nurung, Pak, ya, walaupun laginya nurung, mungkin suatu saat dia bisa menolong kita. Jadi makanya kita hormati pemberian dia. Satu, ini pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, kalau kita lihat di dalam Fathul Bari, maksud hadis ini antah dia hidayatan ila jaratika. Kamu itu menghadiahkan kepada tetanggamu kikil kambingnya, Pak. Maka jangan malu-malu, baik male-male. Berikanlah kepada tetanggamu. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui psikologi manusia, Pak. Kepekaan kagak pernah oleh Allah. Manusia itu
kalau diberikan sesuatu oleh tetangganya walaupun sedikit, oh maget tak kai tetangga lu walaupun sedikit mak. Nyan, artinya itu hak jiran. Makanya begini ada sabda Rasulullah, berikanlah salam kepada orang yang tidak pernah memberikan salam kepadamu. Katanya biasanya tak lewat bahasa kampung atau apa, hai nak ucap salam pun salam bawanya pun ada salam katanya ada apa. Maka Rasulullah mengatakan, ucapkan salam kepada orang yang tidak pernah mengucapkan salam kepadamu. Aci tak mulai misalnya, tak mulai salam kan? Itu kalau kita ucapkan salam, itu kita dapat berkah Pak. Assalamualaikum, yang jauh nanti perlu doa waalaikumsalam. Kamu demi keberkahan katanya Pak. Kemudian secara psikologi, orang yang mengucapkan salam itu dia akan dikenal selalu oleh orang lain Pak. Katruk tengku yang salam ucap salam yang kayak itu really kau Pak. Itu really kau. Atau kita masuk ke dalam kedai kopi, assalamualaikum. Umai itu really katanya. Sedang main game online atau nak tengkuih kau ucap salam Pak. Dia takut Pak. Jadi makanya bisa meminimalisir perbuatan kejahatan. Makanya ucapkanlah salam kepada orang yang tidak pernah mengucapkan salam kepadamu, di mana saja, orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Katanya bantu unang gerogop Pak, daerah gop. Ketika kita lewat, assalamualaikum, salam. Ya itu really gop Pak, itu really gop. Maka Rasulullah mengatakan afsyus salam. Sebarkanlah salam, insya Allah keberkahan akan datang kepadamu. Tapi menyodar tamong laju salam dan taputah itu really gak Pak. Tapi menyodar aja assalamualaikum, assalamualaikum. Yang tengok hendak assalamualaikum sana tabe Pak. Rupanya na rumah pok. Hai tengku yang sampai ke salam nyan ya Pak. Itu really katanya Pak. Satu. Yang kedua, kunjungilah rumah orang yang tidak pernah mengunjungi rumahmu. Katanya biasa Pak orang raya apa? Orang raya pun tajak rumah katanya, pun tajak rumah katanya. Tajak rumah, pun tajak rumah katanya. Coba sekali kita datang ke rumah orang itu Pak. Orang itu langsung psikologinya langsung berubah. Kalau dulu dia menganggap kita itu orang tidak baik, ketika sampai oh ma cukup gak akai baju urungnya, kagejak rumah lu. Seorang Yahudi yang dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Yahudi itu masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Padahal dia sudah berbuat kejahatan dengan Rasulullah, meludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibalas dengan Rasul apa? Waktu sakit, Rasulullah lah yang pertama mengunjungi pemuda Yahudi ini. Rasulullah yang pertama sekali membawa makanan kepada Yahudi ini. Urang lain hanayak me makanan, hanayak kunjung. Rasulullah tak mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, nama. Maka nanti di dalam fikih Syafi'i, kemudian ada Hanafi, Hambali, kemudian Maliki. Ini mereka kan berdebat masalah ucapkan salam. Kalau ada orang non muslim mengucapkan salam kepada kita, apakah kita balas? Ya tiba-tiba terus pakai peci, ya pakai peci. Setelah pakai peci duduk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pun jayuk pun tak iman tak. Hana tak jauh dah cai Pak. Apa kata Imam Syafi'i? Jawablah ala kadri salam. Jawablah kata Imam Syafi'i. Dia bagaimana dia ucapkan salam? Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Tetapi kata Imam Syafi'i, dengan maksud apa? Dengan maksud mendoakan dia. Dari dia sekarang kafir, Yahudi, Nasrani, maksud waalaikumsalam kata Imam Syafi'i, mudah-mudahan supaya dia berubah. Nyan, gejuk rahmat, gejuk petunjuk, gejuk hidayah oleh Allah supaya berubah. Kemudian berbeda dengan Imam Maliki dan Hanafi. Apa kata Imam Maliki? Kalau non muslim memberikan salam assalamualaikum, maka jawablah seperti itu atau lebih baik daripada itu lagi. Kalau Imam Syafi'i tidak, jangan lebih baik daripada itu. Jawablah waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Tetapi kalau seandainya ada orang Yahudi Nasrani bukan assalamualaikum, pekengetanya assalamualaikum. Sam itu dalam bahasa Arab itu racun artinya Pak. Racun celaka bagimu. Ini waktu Rasulullah bersama Aisyah. Aisyah rupanya bagah sepaning Aisyah, bagah bengeh, bagah bengeh Aisyah. Aisyah walaupun muda-muda ya, yang bagah bengeh, bagah sepaning. Ketika Rasulullah bersama Aisyah, rupanya datang seorang Yahudi. Apa kata Yahudi? Assalamualaikum ya Muhammad. Racun untukmu ya Muhammad, celaka untukmu ya Muhammad. Bengeh Aisyah. Puja oleh Aisyah. Racun juga untukmu, laknat Allah pertama neraka, iti dalam neraka, iti dalam neraka. Bengeh Aisyah Pak. Kata Rasulullah, jangan seperti itu ya Aisyah Pak. Baik lagi nyan. Hai Rasul, awaknya ikan kedran ya Rasulullah. Ikan kedran ya Rasulullah, kamu celaka.
jawab saja waalaikum, itu saja. Kamu juga seperti itu saja jawabnya. Ya. Maka menyona urung ke gede celaka dan lagi yang cit lagi, Pak. Tak berdoa panjang-panjang tat nih, Pak. Tapi kalau dia mendoakan kita assalamualaikum, jawab saja waalaikumsalam. Kita berpedoman saja pada mazhab Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i mengatakan jawab saja waalaikumsalam, walaupun dijawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Maksud salam di sini apa? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepadamu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka pemahaman yang kedua, ya, pemahaman yang kedua hadis ini. La tahqiranna jiranahu walau firsati syatin. Jadi makanya jangan merasa malu, baik malai, Pak. Kita membawa sedikit itu jangan malu. Ya, jangan malu-malu, malun me bacutnya je. Ya, seperti Rasulullah tadi kan. Jangan malu-malu. Datangi rumah orang yang tidak pernah mendatangi rumahmu, nyo ki bantu malai. Jangan malu-malu, datangi saja, ya, Pak. Ini yang kedua nih kan. Yang ketiga, bawalah sesuatu ke tetanggamu atau orang lain yang tidak pernah membawa sesuatu itu kepadamu. Watai katanya sakit hantai mata pu, Pak. Sakatan ni me. Kemudian peng dan ni me. Buah-buahan dan ni me. Sapu dan gemeng, Pak. Ketika kita mengunjungi rumah dia, Rasulullah mengatakan bawalah sesuatu kepada seseorang yang tidak pernah membawa sesuatu ke rumahmu. Ini akan membawa efek psikologi, Pak. Aci neme tiga sesuatu hal, me saka ataupun mentang, Pak. Di rumah urang krit cime, Pak. Nyan wate tame rumah urang krit, nyan tinggal wate jak rumah danyo, urang krit ka perhitungan ni, Pak. Saka padoi me 1 kilo, oh je tame ci 1 kilo, 1 kilo cime, Pak. Nyan wate me amplop bina ci cipret sale padoi me 5,000, tinggal jak rumah yang 5,000 ci, nyan, Pak. Jadi nyan hana pupu hana masalah, walaupun geme dunan ci. Yang penting dia sudah berubah. Berubah bagaimana? Awai hana lagi yang. Awai jak rumah urang menggeme tepu tan, Pak. Nyo kata Rasulullah, bawalah sesuatu hal ke rumah orang yang tidak pernah membawa sesuatu ke rumahmu. Akan timbul efek psikologis, Pak. Jangan apa teh coba mentang, Pak. Bawa sesuatu ke rumah urang kritnya, Pak. Urang krit. Nyan tinggal hijak rumah danyo pasti me sesuatu, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita masuk hadis selanjutnya. Ya, ini mungkin yang terjadi di pada masa kita ini, Pak. Apa kejadian itu? Ini hadis ini dari Abi Hurairah juga. Ini yang membuat Abi Hurairah marah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, la yamna'u jarun jarahu. Tetangga hendaklah tidak melarang tetangganya yang sebelah ayakhriza khasyabatan fi jidarin. Tetangganya pi harus berkata tetangganya, Pak. Dia mengambil kayu-kayu yang ada di rumahnya, ipe sandar di dinding kita, Pak. Ya, Pak. Disandarkan di dinding kita, dinding rumah. Tetapi kalau kita lihat dalam Fathul Bari, ada syaratnya. Nah, kaya-kaya lebih kan? Yang bab bintih kita ya buduk, Pak. Bab bintih kita ya buduk. Atau disandarkan di bab bintih kita nya, sehingga sudah menghalangi matahari, Pak. Matahuro menghalangi, tak puduknya pi hanjut, tak hanjut. Ya. Dibolehkan kapan dibolehkan? Apabila kayu-kayu itu untuk sementara, jangan selamanya, Pak. Kayu-kayu itu tidak mungkin kalau tidak dipindahkan, harus diletakkan di dinding rumah kita, Pak. Ipedang bak bintih rumah kita nya. Nya tak terima mentang, Pak. Terima saja. Rasulullah mengatakan jangan pernah melarang, kata Rasulullah. Kalau ada tetangga meletakkan kayu di samping rumah kita, tetapi dengan syarat bergedanyo bertata pedrocit. Baik gara-gara tapuduknya sudah menghalangi matahari. Baik gara-gara tapuduknya kabruk rumah kau, Pak. Kabruk rumah kau. Ikalan dinyan, Pak. Kamu kaya-kaya itu menduinan, Pak. Gara-gara kaya kitanya. Yang kedua, mudaratnya, Pak. Mudarat bagaimana? Ini kayu ini kalau saya taruh ini dalam waktu yang jangan waktu yang lama. Jadi ya puduk selama jihina puluhan tahun yang baik, Pak. Mengganggu kau. Tapi untuk sementara tidak ada masalah. Jangan pernah melarang, kata Rasulullah. Mana alasan? La darara wa la dirar. Kalau sudah mudaratnya hanya masalah. Tapi sebenarnya bagusnya minta izin dulu, Pak. Minta izin dulu ya kepada tetangganya. Lom puduk kaya si ajut. Lom pedang kaya ajut, ya, Pak. Nyo karena hanya mungkin le lom ajut. Maka Rasulullah mengatakan jangan ada seorang yang melarang tetangganya meletakkan kayu di samping dinding rumahnya. Ini untuk menjaga perasaan, untuk menjaga hak tetangga.
Tetapi tetangga be tu perocik be sampai buduk kaya tengok buduk aja. Oh kaya tengok ni tak mengelar rumah katanya buduk lang kaya Pak. Ya, itu yang keliru dan salah. Makanya kata Rasulullah, "Tsumma yaqulu Abi Hurairah." Kemudian Abi Hurairah mengatakan, ini buat Abi Hurairah marah kepada ada beberapa orang sahabat. "Mali arakum anha muridin." Ada yang protes enggak hadis tadi kata Rasulullah? Kata Abi Hurairah. Ada yang protes enggak? Yang tidak setuju dengan Rasulullah ada enggak? Kata ini Pak. Kata apa namanya Abi Hurairah. Kalau tidak setuju kata Abi Hurairah, "Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum." Saya ambil kayu tadi, saya lempar ke kamu kata Abi Hurairah. Jadi makna jipa katanya sebagai tetangga Pak. Artinya kalau tetangga kita yang baik karu-karunya baik karu-karu Pak. Gara-gara masalah talang i mendeng ka karu Pak. Ya gara-gara talang i mendeng Pak. Artinya apa? Kita hak tetangga itu kita jaga dan tetangga itu harus menjaga hak kita juga ya. Sama-sama menjaga. Maka kalau sudah sama-sama menjaga itu tidak akan terjadi Pak. Ya pegat talang i atau sebagainya, lain sebagainya. Dia kan menjaga perasaan juga. Nyo hana lum pegat i rumah tetangga lo. Pakai bancara lum pegat supaya i rumah lo ya Pak. Atau kita duduk sama-sama dulu. Ya. Begitu pentingnya hak apa namanya? Kita menunaikan hak tetangga Pak. Kenapa? Kalau enggak hamuhan neraka nih Pak. Neraka Pak. Baik dah termenak kita utama dalam neraka nih Pak. Kita sudah unikan orang lain tetangga begitu juga dia sudah apa namanya tu'dhi jiranaha ya. Maka ini yang harus kita jaga Pak. Kaya ejik tak puduk tapi baik menyakiti gop, menyakiti gop dalam neraka aja katanya. Ya, ini seperti yang diungkapkan Rasulullah tadi Pak. Artinya dua-dua menjaga perasaannya ki bancaranya supaya baik bengeh ki bancara, supaya baik menyakiti ki bancara ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wah, ini sudah ini satu hadis lagi, satu hadis lagi. Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baiknya teman di sisi Allah, sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya teman menurut Allah itu nyo urang paling getnyo. Nyo urang paling jerohnya. Mana orang itu kata Rasulullah SAW? Khairuhum li sahibihi. Orang yang berbuat baik dengan teman-temannya. Itulah orang yang baik di sisi Allah. Ya, Pak. Tapi kalau dia baik untuk diri dia sendiri saja tidak baik. Termasuk dengan anaknya, mana tak iduri Pak. Inang tak iduri Pak. Teman-teman tak iduri Pak. Walaupun dia baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah dia tidak baik. Kenapa tidak baik dengan temannya? Wa khairul jirani indallah. Sebaik-baiknya tetangga itu di sisi Allah, nyo tetangga paling baik, paling jerah, ipetran rahmat, gebejo petunjuk oleh Allah, gepetran keberkahan oleh Allah. Siapa tetangga yang mana itu? Khairuhum li jarihi. Orang yang paling baik dengan tetangganya. Ya. Saya rasa cukup sekian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut babun birrul walidaini wasilaturrahim. Nah, ini lebih ini lagi Pak. Kalau tadi dengan tetangga. Pembahasan pertemuan selanjutnya ini lebih tafsili lagi, lebih khusus lagi dengan kedua orang tua dan dengan kerabat, adik katanya, saudara katanya yang pakibat. Mudah-mudahan ada manfaat bagi ilun tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.